Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita kaum muslimin, tentu sudah tidak asing dengan istilah rukun Islam, di mana Rasulullah SAW telah menyampaikan 14 abad yang lalu bahwasanya agama Islam itu dibangun atas 5 pilar, sehingga ada 5 pilar yang menjadi penopang keutuhan dan kekuatan agama Islam, yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam, dengan hadis buniyal islamu ala khamsin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu dari 5 pilar yang ada dalam rukun Islam, kita akan coba sedikit mengupasnya, yakni yang berkaitan dengan zakat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ada satu kewajiban selain kewajiban berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan rukun Islam. Ada pula kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Dan sebenarnya dalam fiqh zakah tidak hanya zakat fitrah yang menjadi kewajiban, tapi ada pula yang kita kenal kemudian dengan zakat mal atau zakat harta, dan itu ada banyak macamnya, dari mulai zakat emas, perak, lalu ada zakat peternakan, pertanian, dan juga ada zakat barang temuan, dan bahkan yang zakat kontemporer yang kita kenal dengan zakat investasi atau tabungan, zakat penghasilan, zakat perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Apapun bentuk zakat, itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita kaum muslimin. Jadi manakala kita ingin menjadi umat Islam yang menegakkan nilai-nilai keislaman, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan zakat. Dan ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu di setiap kewajiban yang Allah telah sampaikan, yang Allah telah tentukan kepada kaum muslimin, ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Bagaimana dengan hikmah zakah? Ada banyak keterangan yang dapat kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah, juga kalamullah, dan juga keterangan yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang telah disusun oleh beliau-beliau. Di antaranya adalah bahwasanya zakat itu dapat membersihkan hati dan juga jiwa bagi seorang muzakki yang menunaikan zakat, di mana kita dapati keterangan yang diambil dari khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini adalah perintah dari agama kita yang mulia untuk mengambil sebagian harta yang dimiliki oleh kaum muslimin, dalam hal ini adalah para muzakki tentunya. Dan sebagian harta ini tidak banyak, hanya ada yang bersifat 10%, ada yang 20%, ada yang hanya 2,5% bahkan, ya, tergantung jenis zakatnya. Dan sebagian harta yang diambil ini memiliki tujuan yang mulia, yakni apa? Membersihkan harta, ya, yang tutohiruhum, ya, di makna dari tutohiruhum, membersihkan harta dan juga membersihkan jiwa.
Sehingga kalau harta kita itu bersih, maka kita akan dapati ada banyak kenikmatan di dalamnya. Contoh saja, misalkan kita makan nasi, ya. Lalu sebelum dimasak nasi tersebut, di beras itu ada campuran batu-batu kecil misalkan. Ketika kita nikmat, ya, memakan nasi, ada tercampur batu, maka akan terganggu kenikmatan kita dalam memakan nasi tersebut. Maka bisa diibaratkan seperti itu. Ketika dalam harta kita ada hak orang lain di situ dan belum tertunaikan, maka akan ada gangguan dalam menikmatinya. Dan bisa jadi mungkin Allah angkat kenikmatan kita sekalipun kita memiliki harta yang berkecukupan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tunaikan zakat, karena itu manfaatnya kembali kepada kita juga. Bahkan juga tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan hati. Manakala kita temukan ada di antara sahabat kita, saudara kita yang mengaku sebagai kaum muslimin, namun dalam hatinya masih banyak penyakit seperti iri, dengki, ujub, sombong, serta penyakit nifak dan lain sebagainya, penyakit yang ada dalam hati, maka ada kemungkinan dari apa yang ia makan masih ada hak orang lain di dalamnya. Mungkin kurang sedekah, mungkin kurang infak, mungkin belum menunaikan kewajiban zakatnya. Atau mungkin ia sudah sedekah, sudah infak, sudah zakat, tapi mungkin niatnya atau hatinya belum ikhlas. Sehingga ada kemungkinan sebagian harta yang sudah ia berikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut itu tidak memiliki efek terhadap perubahan diri untuk menjadi yang lebih baik. Dan bisa jadi itu adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melahirkan kebaikan yang lainnya. Seperti salat yang diterima oleh Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi kalau ada orang salat tapi masih melakukan kemungkaran, masih terlibat dalam kefahishan, sesuatu yang keji, maka itu ada kemungkinan salatnya masih dipertanyakan apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun diterimanya atau tidak amal ibadah kita itu tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan zakat. Kalau zakat kita tunaikan dengan ikhlas, dengan prosedur yang benar, dengan hitungan yang benar, dengan usaha mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun akan mewujudkan atau menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seperti muncul sifat kedermawanan, jauh dari penyakit hati. Lalu kemudian hartanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ikhwani ala izzah. Maka dalam kesempatan saat ini saya mengingatkan untuk diri sendiri dan juga rekan-rekan sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menunaikan zakat kita, baik zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lainnya. Dan mudah-mudahan zakat yang telah kita tunaikan ataupun infak, sedekah atau hibah yang telah kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang diterima, yang makbulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi investasi akhirat kelak kita insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.